once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upi Murtetiana. Saya dari Fakultas FKIP dan Prodi PPKN. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya. Capaian pembelajaran yang harus kita pahami untuk materi ini, yang pertama, apa itu hakikat dan sifat keingintahuannya, perkembangan fisik sifat dan pikiran manusia, sejarah pengetahuan manusia, dan kemudian kita tersebut harus dapat mendeskripsikan dan menganalisis konsep alam pikiran manusia dan perkembangannya. Yang pertama, yaitu sifat manusia dan sifat keingintahuannya manusia. Itu memiliki beberapa kelebihan dari penghuni bumi lainnya. Yang pertama, sebagai makhluk berpikir dikenal dengan Homo sapiens. Yang kedua, yaitu sebagai pembuat alat Homo faber. Yang ketiga, manusia dapat berbicara, yaitu Homo linguens. Keempat, manusia itu bermasyarakat, yaitu Homo socius, dan berbudaya, Homo humanis. Lalu manusia juga dapat mengadakan usaha, yaitu Homo economicus. Kemudian memiliki berkepercayaan dan beragama, Homo religius. Rasa ingin tahu dan terbentuknya ilmu pengetahuan alam itu dari mana? Yang pertama, kita harus menelaah mengenai manusia. Manusia itu dia punya naluri, nalar, dan bernurani yang terus berkembang. Binatang punya naluri atau insting yang tetap berbeda dengan manusia kembang. Nah, perkembangan rasa ingin tahu manusia itu dimanifestasikan dalam bentuk apa, bagaimana, dan mengapa. Apa ya yang terjadi, bagaimana ya prosesnya, dan mengapa itu bisa terjadi. Nah, karena itulah naluri manusia, nalar, dan nurani manusia itu berkembang. Rasa ingin tahu dan terbentuknya IPA, ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, rasa ingin tahu itu berasal dari pengamatan atau pengalaman. Pengamatan atau pengalaman itu lahirlah pengetahuan. Misalnya, Anda mengamati suatu proses perkembangan dari COVID-19 sekarang. Nah, itu jadi suatu pengetahuan sehingga rasa ingin tahunya akan terjadi dan juga akan terjawab. Nah, kita pengetahuan itu nanti diteliti akan berubah menjadi ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan ini nanti tentu banyak pula bagi bagiannya kalau ia berkaitan dengan alam. Maka itu termasuk ilmu pengetahuan alam. Kalau COVID itu bisa kita masukkan ke dalam ilmu pengetahuan alam karena terkait dengan kesehatan dan juga dengan perkembangan COVID itu sendiri. Untuk tubuh manusia kalau dikenakan nanti perekonomian itu juga bisa jadi ilmu pengetahuan sosial atau sejenisnya, pengetahuan yang terkait dengan COVID tersebut. Nah, cara mendapatkan pengetahuan melalui metode ilmiah. Yang pertama, menurut pseudoscience itu adalah mitos. Dari pengamatan pengalaman sebagai dugaan imajinasi dan kepercayaan, mitos ini berlaku dari 700 sampai 600 sebelum Masehi. Kemudian ada orang yang mengamati secara nasional itu tahun 600 sampai 200. Sebelum Masehi di zaman Yunani, katanya penggabungan antara pengamatan, pengalaman, dan akal sehat, logika, dan rasional itu langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuannya. Yang rasionalisme, kemudian ada deduksi yang penarikan suatu kesimpulan.
didasarkan pada sesuatu yang bersifat umum menuju kepada sesuatu yang khusus. Misalnya permasalahan COVID sekarang ini, banyak yang sakit. Nah, lalu dicari kemudian dipahami. Ternyata didapatkan adalah penyebabnya virus. Jadi yang bersifat umum dahulu, kejadian yang umum baru kita simpulkan ke yang khusus. Kemudian, ada induksi merupakan dasar perkembangan metode ilmiah. Pengambilan kesimpulan dilakukan berdasarkan data, pengamatan, atau eksperimentasi. Kemudian, empirisme adalah paham yang berpendapat bahwa fakta yang tertangkap lewat pengalaman atau pengamatan manusia adalah sumber kebenaran. Jadi dengan pengalaman itu kemanusiaan sudah menjalaninya, berarti itu adalah benar. Menurut metode non-ilmiah, ilmu itu didapat dari mitos. Anda tahu sendiri kan, misalnya kalau ibu hamil tidak boleh menjahit atau bagaimana, itu mitos. Nah, ada juga yang didapat dari wahyu yang merupakan komunikasi sang pencipta dengan makhluknya, disampaikan dengan melalui utusannya. Lalu ada otoritas dan tradisi pengetahuan yang telah ada dan mapan sering digunakan oleh pemimpin atau secara tradisi untuk menyatakan kebenaran. Misalnya di zaman dahulu itu kata ketua kepala desa itu adalah benar. Jadi untuk otoritas dan semua penduduk harus mengokekan atau mengiyakan. Karena biasanya orang dipengaruhi dalam satu kaum. Nah, ada prasangka berupa dugaan yang kemungkinan bisa benar atau salah. Lalu ada intuisi merupakan kegiatan berpikir non-analitik atau tanpa nalar, tidak berdasarkan pola berpikir tertentu. Pendapat diperoleh dengan cepat tanpa melalui proses yang difikirkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada penemuan kebetulan. Ini masih dalam metode non-ilmiah ya. Lalu ada cara coba ralat atau trial and error. Merupakan serangkaian percobaan asal saja yang tidak disadari oleh teori yang ada. Sebelumnya, jadi mereka melakukan suatu percobaan itu mereka duga-duga saja. Kemudian, perkembangan fisik tubuh manusia. Fisik tubuh manusia mengalami proses pertumbuhan sedikit demi sedikit, mulai dari masalah di rahim ibu, masa setelah dilahirkan, sampai masa dewasa. Nah, di saat pembuahan berupa sel sederhana, kemudian terbentuk embrio dan janin di rahim induk mengalami pembelahan sel, diferensiasi sel, dan transformasi bentuk tubuh. Lalu kelebihan, bayi tidak mempunyai kemampuan sehingga memerlukan pemeliharaan dan perawatan induknya. Nah, bayi tersebut tidak memiliki daya, tapi orang tualah yang berawatnya. Kita masuk ke perkembangan fisik tubuh manusia. Yang pertama, di masa pertumbuhan cukup cepat pada masa kanak-kanak sampai remaja. Kemudian sangat lambat, secara umum pertumbuhannya sangat lambat, memakan waktu sekitar 30%. Dari masa hidupnya, bentuk tubuh manusia mengalami perubahan yang sistematis dan teratur sesuai dengan kuadrat sejak bayi hingga dewasa. Perubahan fisik yang sangat nyata terjadi pada masa pubertas, terutama pada tanda-tanda kedewasaan. Nah, Anda kan sudah pernah mengalami juga. Kalau kita lihat dari bayi sampai masa pubertas itu pertumbuhannya sangat besar sekali terlihat. Nah, setelah masa pubertas, perkembangan seseorang tersebut kalau dilihat dengan mata itu tidak begitu tampak, tapi dia sudah memproses di dalam tubuhnya mulai lebih banyak dari yang dikerjakan.
Perkembangan sifat dan pikiran manusia yang akan kita bahas adalah cara orang dewasa mencari ilmu pengetahuan umumnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan. Misalnya bayi pada masa bayi itu 0 sampai 2 tahun adalah periode sensorimotorik. Jadi sensor dan motorik dia ada rasa, ada pergerakan. Nah, pada periode ini perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat. Masa kanak-kanak 3 sampai 5 tahun itu disebut dengan periode praperasional. Dorongan keingintahuannya sangat besar sehingga banyak yang menyebutkan masa ini sebagai masa bertanya-tanya. Kalau Anda punya adik di rumah sekitar umur 3 sampai 5 tahun, itu sudah ada masa aktifnya untuk bertanya apa yang mereka lihat. Nah, ada masa usia sekolah 16 sampai 12 tahun. Itu periode operasional nyata. Anak sangat aktif ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik. Merupakan masa tenang karena proses perkembangan emosional si anak telah mendapatkan kepuasaan maksimal sesuai dengan kemampuan. Kemudian masa remaja 13 sampai 20 tahun. Periode operasional formal merupakan masa pertentangan atau konflik. Nah, ini umur anak-anak SMP, SMA, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa. Karena kebanyakan anak di usia ini menganggap dirinya itu sudah dewasa dan sudah menemukan hal yang benar. Masa dewasa lebih dari 20 tahun. Kemampuan individu untuk berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Mungkin ini adalah umur di masa remaja Anda sekarang yang sudah bisa menelaah yang mana yang baik dan yang mana yang buruk dan apa efek dampaknya jika Anda melakukan sesuatu hal. Sejarah pengetahuan yang diperoleh manusia itu adalah pada zaman purba yang dimana ditemukannya alat-alat yang terbuat dari batu dan tulang. Lalu zaman Yunani tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi, di sana kemampuan berpikir lebih maju disertai penemuan alat bantu yang lebih baik serta mulai menggunakan akal sehat. Tokoh yang terkenal pada masa ini yaitu ada Pythagoras yang menemukan dalil dari Pythagoras itu dari matematika. Kemudian Aristoteles dia menemukan metode deduktif, filosofiah transmutasi zat tunggal menjadi air, tanah, udara, api. Nah, kemudian ada sejarah pertengahan atau keemasan Islam. Ditemukan angka Arab, aljabar, kedokteran, mulai juga ditemukan penulisan buku-buku acuan, juga ditemukan untuk penelitian. Lalu zaman modern sekarang dari abad ke-15 sekarang itu ilmunya adalah empirisme. Perubahan pola pikir yang sangat radikal untuk tokohnya atau heliosentris. Copernicus dalam bukunya didapatkan bahwa di revolutionibus orbis celestium atau peredaran alam semesta. Nah, yang jadi di sana di Copernicus sudah bukan bagaimana alam semesta ini diperkembangkan dan bagaimana kaitan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.